sholat, ninggalkan sholat biasa baik. Ini kan terkadang ada baik, ninggalkan sholat biasa baik, malah sengih dia ketawa. Biasa baik. Iya, biasa ya. Dunianya masih biasa baik. Itulah tadi Pak, Allah Maha Adil. Allah tidak maksud kita Pak. Allah tidak maksud kita. Kalau Allah inginkan kita ini masuk surga galuh-galuh. Tapi Allah tidak mau itu. Silakan, tinggal milih kamu. Milih kamu nak kemana, kamu nak kemana kamu. Allah memberikan kita fasilitas. Allah memberikan kita pilihan. Pilihan. Karena nanti di akhir kehidupan kita itu Allah hanya memberikan dua pilihannya Pak. Ketika kita mati nanti dikubur oleh Allah hanya memberikan dua fasilitas kepada kita, siksa kubur ataukah nikmat kubur. Pasang-pasangan galau. Sama juga nanti tatkala kita kembali kepada Allah, Allah di situ hanya memberikan dua tempat, surga dan neraka. Tinggal kembalinya kepada diri kita. Nak kemana kita? Kalau ditanya tentunya kita nak masuk surga galuh. Ya Bu ya. Nak baik galuh dunianya, jadi wong kaya, anak kita soleh dan soleha galuh, laki kita tetap di rumah tapi begawinya rajin, bukan di rumah baik. Iya, di rumah baik tak begawi sama bohong, kesal juga bininya ya. Bini kita cantik di rumah soleha pula, maunya kita cak itu. Baik galuh-galuh. Tapi itu tadi Pak Bu, untuk bisa yang seperti ini harus ada usaha dari kita. Kitanya dewe yang usaha. Jadi itu tadi, yang namanya anak ustadz, anak kiai belum tentu jadi kiai. Yang kita tidak sangko-sangko anak preman, tahu-tahu dia jadi kiai besar. Itu tadi takdir dan itu usaha. Maka oleh karena itu dalam kehidupan ini Bapak Ibu, di mana hebatnya dunia ini dengan glamor-glamornya kita ini, dengan semua fasilitas-fasilitas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini, silakan nikmati. Kata Allah, silakan nikmati. Tapi jangan lupa juga buat persiapan untuk hari esok. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah setiap diri mempersiapkan untuk hari esok. Buat persiapan. Bukan kita dipaksa suruh buat persiapan. Bukan kita tidak boleh nikmati dunia, boleh, silakan kata Allah, cari dunia sebanyak-banyaknya. Cari. Karena kalau kita nak kepengen bahagia dunia, ya kita harus rajin bekerja, galak usaha. Itu juga ketika kita mau mengharapkan nanti ketika kita kembali kepada Allah baik, apa usaha kita? Ya tentunya menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Itulah usaha kita. Insya Allah kalau dua ini kita jalankan, suami istri kita sama-sama ibadah, sama-sama mencari nafkah, kita juga sama-sama memanfaatkan dunia ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sama-sama, insya Allah keluarga ini nanti akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira Bu masih kepengen tak ketemu lakinya kakek di akhirat? Apa ada yang malak dengan lakinya? Bu, apa ada yang malak dengan lakinya di dunia? Bapak nih kira-kira apa ada yang malak dengan istrinya? Ayo Ustaz, tak usah lagi ketemu sama bini aku di dunia lah, ngoceh terus. Kalau bisa nyari yang lain be katanya. Tidak. Kita berharap Pak Bu, kita ini nanti bisa ketemu lagi dengan istri kita, berkumpul dengan anak-anak kita. Bisa tak? Bisa. Alhaqna bihim dzurriyyatahum biiman. Kita bisa dikumpulkan dengan keluarga-keluarga kita nanti di akhirat kalau keluarga kita itu semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman yang bukan cuma kalau itu bagus nama aku Iman, anakku kasih nama Iman juga kakek, adiknya nama Iman juga masuk surga, bukan itu. Jadi iman yang tasdiqun fi qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman yang ditanamkan dalam hati, kepercayaan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi kita, utusan Allah untuk kita, jadikan panutan, dibuktikan dengan apa? Kalimat syahadatain yang kita ucapkan dengan lisan kita, asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dibuktikan dengan itu. Keyakinan kita. Cukup sampai situ? Belum. Wa amalun bil arkan. Kita pun harus siap menjalankan apa yang Allah perintahkan melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa perintahnya untuk kita wong muslim ini kan Pak? Kalau kita tahu rukun Islam kita baik, tidak rukun Islam baik, insyaallah kalau kita hafal rukun Islam, kita terapkan dalam kehidupan kita, insyaallah kita selamat. Bunyal Islamu ala khamsin, asyhadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. 5. Kalau 5 ini kita aplikasikan dalam kehidupan kita, insya Allah kita, keluarga kita masuk surga galau-galau. Amin. Apa tadi sudah kami jelaskan? Syahadatain. Yang kedua apa setelah syahadat? Wa iqamis sholat. Sholat diletakkan pada posisi kedua setelah keyakinan kita kepada Allah, tadi kami katakan di awal. Wujud aplikasi kita aplikasi keimanan kita apa? Menjalankan sholat. Kalau sholat kita sudah bagus, maka insya Allah kita puasanya bagus, kita zakatnya diterima oleh Allah, kita haji insya Allah hajinya mabrur dan mabruro. Tapi kalau sholatnya udah bagus, puasanya tak kata nilai. Ngomongnya puasa lesu, teler sampai ditanya puasa. Kira waktu azan tidak galak sholat, misalnya gitu kan. Nah yang mainnya mana dapat pahala? Sama juga berinfak, berzakat, ngasih zakat, beramal, dapat pahala. Dah usah yang dapat pahala teman, pahala di dunianya baik, kebaikan dunianya baik, tapi di hadapan Allah no. Kenapa? Karena sholatnya belum bagus. Begitu juga sama haji. Pergi haji ke tanah suci Mekah, umroh, atau haji sekali lagi juga yang besar, haji, pulang haji. Ketika di sana sholatnya rajin karena bareng-bareng. Ketika di rumah mulailah itu biasanya. Balik haji di sana pakai celana panjang, kaget di rumah pakainya celana pendek. Iya, auratnya kelihatan. Ini kadang hati-hati nih gitu nih Pak. Jadi kita ini maaf kalau misalnya sudah mulai kita jago nih yang namanya aurat laki-laki ya. Aurat laki, kalau yang ibu-ibu ini aku udah baca ngomongnya Pak. Iya. Kalau sekarang rajin-rajin galau, cuman kadang kalau ya tetangga sana itu kan ibu-ibu ya macam-macam. Ada yang pakai jilbab, ini juga hati-hati. Ibu-ibu kadang pakai jilbab, pakai kerudung, tapi ketat. Nah ini juga hati-hati. Bapak-bapak tadi, jadi ini tadi sholatnya harus bagus. Kalau bagus, insya Allah yang lainnya bagus. Kalau keluarga kita seperti ini, kita terapkan dalam keluarga kita, maka insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di surga dikatakan hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun, dalam surat Yasin ayat 56. Mereka dan istri mereka, keluarga mereka duduk santai di surga Allah Subhanahu wa taala di sofa. Sambil apa? Menikmati buah-buahan, fakihun. Subhanallah. Fasilitas